No. Iya, iya, Pak Prabu. So,
Mantap. Masya Allah.
Awakmu
إلا ما يحصل.
contoh sama sekali. Oh, bisa.
hafidhahullah bi riayatihi wa tala baqa'ah fi sihhatin wa afiyah tukhran lana wal ummah wa jami' usratil ariqah wan nabilah min dzurriyyatil almarhum wal maghfurlah Mbah Jazuli, Gus Kautar, Gus Fahim, dan Gus-Gus yang lain. Abdul Syekh Kiai Haji Hasan dari Gontor, ya. Kiai Tikin, Kiai Gus Miftah, Kiai Abdul Kafabih, Rosyuda PBNU kalau saya bodolan, dan saudara saya Kiai Komjen Ahmad Dhofiri, Komjen Irwasum, niki lahir dari Desa Tegalurung, Indramayu, basisnya kaum Nahdliyin. Rumah aslinya kelahirannya persis sebelahnya masjid. Barzanji hafal nih, Barzanji. Al-Mukarram Azizi wa sahibi Gus Miftah, kayak terkenal nih. Sangat terkenal. Bandrolnya mahal. Mantan tetangga saya Gus Dr. Abdul Muhammad Iskandar, yang insya Allah di masa akan datang jadi presiden. Kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Insya Allah sukses yang akan datang. Wabakil masyayikh, ru'asai syuriyah, hadratul mustasyarin, ashab al-ma'ahid, ashab al-turkis sufiyah al-mu'tabarah, ashab al-madaris, khirijin minal ma'ad al-falah, hafidhakumullah, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abna'i minal talabah, wa banati minal talibat, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bergabung silatul arham dengan pesantren Ploso Al-Falah dalam rangka bimunasabati dzikra wafatil marhum Mbah Jazuli, Mbah Zainuddin, Mbah Munib, Mbah Hamim, juga dzikra miladil falah yang ke-100. Luar biasa. Dan hadirin saya lihat lebih banyak lagi daripada tahun kemarin. Ya berarti kecintaan kita terhadap pesantren semakin bertambah. Para ibu nyai yang saya hormati, pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh, littaqafah wal hadarah, benteng yang kokoh pertahankan budaya, akhlak, terutama akhlak al-karimah. Tanpa pesantren kita nggak tahu akhlaknya generasi muda, anak cucu kita seperti apa, kita nggak tahu. Menawi boten percaya, panjenengan gak ada putra kali. Satu pesantren, satu enggak pesantren. Ayo nanti hasilnya lihat. Saya jamin yang alumni pesantren insya Allah menjadi orang birrul walidain, ahli ibadah, bertakwa, berakhlak. Tapi kalau bukan pulang pesantren, saya nggak jamin. Saya tidak jamin. Yang kedua, pesantren masih mempertahankan tafaqquh fid din. Di luar agama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, bukan menghina. Saya ngomong apa adanya ilmiah. Tidak ada ilmu semacam usul fiqh. Metode memahami teks. Gak ada metode memahami teks Injil.
memahami cara piye, caranya gimana, istimbat, istidlal dari teksnya Taurat, betul wonten. Tidak punya ilmu semacam usul fiqh. Hanya di agama Islam yang ada usul fiqh yang digagas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abd Yazid bin Abdul Muttalib. Syafi'i lahir di kota Gaza yang sekarang lagi digempur Israel tahun 150, wafat di Fustat Kairo tahun 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54 tahun Syafi'i itu. Ghazali 55, yang Munawi 45. Bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim 39. Saya 71. Masya Allah. Cucu 10. Dikira Pak Mas Kirno, Pak. Ada orang usianya panjang tapi gak ono faedah, sempit. Ada orang usianya pendek tapi jembar. Yang usianya panjang sempit itu lumayan kalau pilkada suara satu lah lumayan. Ya PKB bisa tambah 1 suara lah. Imam Syafi'i menggagas ilmu usul fiqh dimulai dari membuat surat menjawab pertanyaannya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi yang bertanya bagaimana caranya memahami syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i menulis surat, adapun yang nulis namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, beliau dikte. Cara memahami syariat Islam harus paham Al-Quran. Ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Di luar agama Islam nggak ada itu. Paham betul? Di Islam pun hanya di pesantren yang masih mengkaji usul fiqh. Dari Lataiful Isyarat sampai Jam'ul Jawami. Saya ngaji sama Al-Mafurlah, Mbah Kiai Mahrus, Ghayatul Usul. Wangel banget itu. Dan suruh baca sendiri, Kiai Mahrus dan mendengarkan. Pada subuh itu. Karangan Imam Abu Zakaria Al-Ansari, Usul Fiqh. Disingkat saja ini. Biar panjenengan bangga jadi orang santri. Di luar agama Islam, tidak ada ilmu semacam ilmu mustalahul hadis, menseleksi informasi, menyaring, metode menseleksi kabar berita, sahih, hasan, dhaif. Nggak ada di luar, di Kristen nggak ada itu, Di kita informasi berita, qala Rasulullah, bentar, syaratnya ada 4. Kalau antara murid dan gurunya itu ketemu, kalau nggak ketemu nggak sahih. Misalkan saya mengatakan kata Gus Dur sahih, yang saya ketemu Gus Dur. Kata Mbah Hasyim nggak sahih, yang saya nggak ketemu dengan Mbah Hasyim. Yang kedua, gurunya dhobit, cerdas, nggak pernah lupa, hafalannya kuat. Yang ketiga, thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Kalau di kitabnya nggak pernah nyolong butir bawang merah, itu di kitabnya. Kalau saya contohkan nggak pernah nyolong sendal di masjid. Dan adil. Kalau memenuhi 4 syarat, hadis sahih. Kurang 1, turun hasan. Kurang 2, turun dhaif. Dhaifnya mauquf, munqati', maqtu', mu'allal, mursal, mu'an'an, sampai ke munkar, makdzub. Gak ada di agama Kristen, di agama Yahudi, gak ada itu. Hanya di Islam. Islam pun hanya di pesantren. Di luar pesantren juga gak telaten. Dah, hadis sahih Imam Bukhari pasti sahih. Ya iya. Itu berarti ingin tahu mateng itu ente itu. Tahu makan sudah dimasak. Tapi mengapa sahih? Itu kita harus tahu dengan memahami mustalahul hadis. Itu yang digagas pertama kali bikin mustalah hadis Imam Syihabuddin Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Bukan orang Arab. Bukan orang Arab itu, Roma Hurmuzi bukan orang Arab. Yang menggagas ilmu mustalahul hadis. Di luar agama Islam tidak ada ilmu semacam ilmu tajwid. Baca Taurat, baca Injil, kudu idhar, idgham, ikhfa, ikram, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad, enggak ada itu. Saya tanya pada pendeta, pada Roma saya tanya. Ada nggak ilmu semacam tajwid lah. Caranya maca Injil, Taurat, idgham, idhar, ikhfa, ikram, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Hanya di Islam. Islam pun hanya di Jakarta banyak orang khutbahnya, waduh, enak, bagus khutbahnya. Bocor ngeluarkan dari Quran, perentang-perentong, berantakan. Maklum SAG, Masya Allah, sarjana alam. Kalau ada, makanya gini, masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau ada alumni Ploso Lirboyo khutbah moco, ojo di gumane. Apa bedanya Kuala Lirboyo Ploso kalau dengan SAG? Harus ada bedanya. SAG maklum moco. Alumni Ploso, alumni Lirboyo hafal khutbah Jumat, hafal khutbah gerhana, hafal manaqib Syaikhul Qadir Jalani, hafal talqin, hafal khutbah nikah, hafal tahlil. Siap? Ini alumni semua kan? Siap? Awas, mesti khutbah moco, oh jadi amplopin. Tidak ada qiraat di agama selain Islam. Kita punya qiraat sampai 10 cara membaca Quran. Yang 3 syaddah, yang mutabarah 7 qiraat sab'ah. Ayo tanya pada orang gereja, ada nggak qiraat? Macam-macam qiraat, maca Injil, maca Taurat, maca wonten. Di Islam pun hanya di pesantren. Di luar pesantren nggak ada itu. Mas, kenapa saya ngomong gini? Maksudnya apa? Supaya kita bangga menjadi bangga mboten. Makanya tanpa pesantren Islam hanya namanya doang, hanya pelang saja Islam. Yang hafid Quran ya wonten, di luar NU ya wonten. Sangat sedikit. Tapi kalau dari pesantren hafid Quran mau berapa kontainer? Bahkan anak kecil-kecil hafadzul Quran, hafadzatul Quran. Paham betul? Berjasa besar menjaga orisinilitas Quran. Kalau ada percetakan salah, nambahi atau ngurangi, pasti ketahuan. Kenapa? Karena dihafal Quran itu. Tanya gereja, Romo apa enggak Injil? Tanya pagoda. Tanya pendeta-pendeta agama lain. Apa enggak kitab sucinya? Rigveda, Mahabharata, Upanishad, agama Hindu Buddha itu. Dan the Old Testament agama Yahudi, the New Testament agama Kristen. Ayo tanya, ada nggak yang apa? Romonya, jangan murid jangan. Romonya. Maka kita harus bangga jadi orang orang yang ngajinya belum tutup, orang ngajinya belum selesai, dikit-dikit mengatakan haul bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tawasul musyrik. Ya Allah, ini ngajinya belum khatam ini. Maklum SAG maklum. Haul itu kita lagi mengadakan tawasul agar ruh kita yang parsial komunikasi dengan ruh yang universal. Ruhnya Mbah Jazuli sudah bergabung dengan ruh universal. Arwahul ulama was sholihin, arwahul anbiya wal mursalin, dan puncaknya ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi komunikasi. Sekarang kita ini ruhnya masih parsial, masih juz'i. Ruh kita sekarang masih juz'i. Rasulullah sudah kulli, ruh universal. Nah, orang-orang soleh kumpul dengan ruh universal. Dan tawasul ini dalam rangka silatul ruh, sila ruhaniyah, agar ruh kita nyambung. Si hello lah, hello, halo, kira-kira. Dengan ruh yang unik.
Kalau tawassul dengan Nabi Muhammad di Qur'annya ada. Kalau dengan para wali, para ulama ya enggak, di Qur'annya enggak ada. Kalau tawassul dengan Rasulullah ada di Qur'annya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Surat apa? Ayat piro? Boleh ora dhewe? Enak banget tak surat. Apa artinya? Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya. Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya datang kepadamu Muhammad, istighfar di sampingmu, di depanmu Muhammad, di raudhah sana. Dan engkau pun Rasulullah pun ikut mendukung istighfarnya saya. Lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya saya, dosanya orang itu yang ziarah. Berarti Rasulullah diberi hak otorita memberi syafaat, menolong umatnya yang istighfar. Paham boten? Jadi tawasul dan kanji Nabi itu sunnah atau bid'ah? Bahkan wajib, bahkan wajib malah, bukannya sunnah. Suatu ketika ada satu suku, satu kecamatan, gak pun, satu kecamatan, namanya Kecamatan Mudor. Seluruh suku Mudor menghina, mencaci maki Rasulullah. Muhammad edan majnun, Muhammad sahir tukang santet, Muhammad syair penyanyi. Rasulullah melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun yang seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik piro? Pitung tahun. Betul. Suku Mudor 7 tahun tidak ada hujan, tidak ada pangan, tidak ada gandum, tidak ada jagung. 7 tahun. Terpaksa suku Mudor datang ke Madinah. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Rabi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana kata Rasulullah? Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya ngaji maki saya ngarep ngebom dah. Ada apa kamu ke sini? Apa maksudnya kamu sekalian datang ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azra tudmi lisatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i marmurras ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal hamdulil 'ami wal ilhizil fasli fa anta lid dunyana wa anta lidinina tu'ammanu lid dunya wa lil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu 'anna wasyafa'atu fil ali. Ada apa anda kesini? Kamu sekalian kesini? Jawabnya, Atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Agar engkau merahmati kami. Nabi enggak melarang tuh. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah. Enggak tuh. Enggak jauh begitu, enggak. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik itu. Kalau minta rahmat sama saya, minta rahmat langsung kepada Allah. Enggak tuh, enggak dilarang, enggak. Nabi mendengarkan. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena kurang minum. Ibu-ibu yang menyusui meninggalkan anaknya karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah kuat sekarang lemah lunglai minal ju'i sumtan karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nas indana siwal hamdal. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput padang pasir yang pahit itu. Fa'anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau tempat berharap kami urusan dunia maupun urusan agama. Syafaatnya kami harapkan. Nabi tidak melarang.
Bahkan beliau mendoakan, Allahumma asqihim ghaithan muhitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la ghuraq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa berkah, jangan hujan bawa malapetaka, banjir atau longsor. Mereka belum pulang, di Mudar sana sudah hujan. Percaya tidak? Percaya betul? Ada yang tanya pada saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh, nggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh ente baca apa? Khulasotu Nuril Yakin. Yang nggak ada goblok. Yang 65 halaman itu. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk Tobari, 10 jilid. Tarikh Hadwal Islamiyah karena Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Baru tahu cerita seperti ini. Bacaan terjemahan apa? Khulasotu Nur Yakin. Sudah sombongnya, Masya Allah. Secara kemarin pakai dasi, waduh, gak botas. Terjemahan. Kalau santri nggak usah sombong, ya nggak usah sombong ya. Pakai sarung biasa. Ya kalau nggak ada celana dalam nggak usah pakai celana dalam pun lah, nggak apa-apa. Pakai bakyak. Tapi kalau membahas kitab ilmiah, Babul Hiwalati, bab ini menjelaskan letter of credit, itu cara mananya. Babul Salam, bab inden, Babul Musyarakat di bab profit sharing, Al-Murabah wal Mudharabah, bab profit. Babul doman, bank garansi, babus suku, obligation, pakai sarung, nggak usah pakai celana dalam, tapi cara menjelaskannya, waduh, ekonomi Islam konsepnya profit sharing, markup profit, obligasi, letter of credit, paham betul? Ojo, babul hiwalati digeran, itu apa digeran ini? Babus salami tempo. Ya apa tempo ini? Inden. Hiwala, letter of credit. Hiwala itu. Paham? Harus begitu. Supaya kita keren. Jangan terhati. Jangan kalah dengan yang lain. Bagus sekalian. Maka jelas sekali. Tawassul min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ada 3. Qauliyah, ngendikannya Rasul, sabda-sabdanya. Fi'aliyah, kelakuan Rasulullah. Yang ketiga, sing ngomong bukan Rasulullah, sing lakoni dudu Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, namanya sunnah taqririyah. Apa? Seperti ngalem kanjeng Nabi tawassul wau niku. Itu namanya sunnah taqririyah. Lah Labid bin Rabi'ah masuk Islam. Setelah masuk Islam terkenal dengan syairnya, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu mri'in yawman sayu'la muhaluhu idza kushifat indal ilahil mahasilu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru milhal anamilu. Santri sing ngaji alfiyah tahu semua syair ini. Karena itu mahal syahid apa? Lafal khola. Khola bisa fi'il, khola loha, atau bisa hurjar, baca khola loh. Apa semua ya? Itu syairnya Labid bin Rabi'ah, ketua kepala suku tadi itu. Dari Mudar. Itu tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah tawassul karo Wali Songo, kalau Mbah Jazuli, beliau orang soleh yang sekarang sudah bergabung dengan ruh kulli, ruh universal. Insya Allah kita harapkan illa bi'idnih. Allah mengizinkan kepada almarhum memberikan syafaat kepada kita semuanya. Percaya betul? Yang percaya pasti dapat min ahli syafaat. Yang tidak percaya mahrumun anha abadan. Yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad beri syafaat tidak akan dapat syafaat selama-lamanya. Yang percaya dapat. Ayo pilih mana itu? Pilih mana? Terserah. Mau percaya mau enggak? Belum betul terserah. Ya Allah.
Paham betul? Begitu pula muji-muji Kanjeng Nabi. Bid'ah. Tahu mau ya Allah. SAG ini keluaran perguruan tinggi swasta. Dosennya sering mogok, mencret. Dia sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda SAG. 15 juta. Suatu ketika ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Kakaknya namanya Bujair, sudah masuk Islam. Kakaknya masuk Islam, Bujair. Oleh adiknya Ka'ab ini dinyek. Ala abligho anni Bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'mun ka'san rawiyatan Padhalakal makmunu angka wa allaka. Kamu itu diminumi arak oleh Muhammad. Sakoka bial makmun. Yang Muhammadnya makmun yang bisa dipercaya. Orang bisa dipercaya. Sakoka bial makmun. Kamu itu bujer, mabok tiap malam dengan Muhammad dan teman-temannya. Maka kamu masuk Islam ikut Muhammad. Lah, syair itu dihafal oleh anak-anak kecil. Seperti sekarang kalau ada nyanyi kan apa semua ya? Apa semuanya nyanyi ya? Oh ketahuan apa semua kan? Ojo dibanding kayak ketahuan kan? Aduh apa semua kan? Waktu itu juga anak kecil apa itu? Sampailah beritanya pada Rasulullah SAW. Sahabat, ya Rasulullah, saya akan mencari si Ka'ab yang menghina kita. Kalau saya ketemu saya sembelih, saya bunuh. Biasanya Rasulullah bilangnya biasanya sabar, jangan, biasanya. Kali ini enggak, kali ini. Ya wis, terus lawakmu lah. Maka sahabat mencari Ka'ab bin Zuhair. DPO. Daftar pencarian orang. Ka'ab mendengar. Lagi dicari oleh sahabat Nabi dan kalau ketemu mau dibunuh. Mendengar dia. Ketakutan. Datang ke Madinah subuh-subuh. Minta tolong pada Sayyidina Abu Bakar agar diantar ke menghadap Rasulullah. Nggak mau. Minta tolong pada Sayyidina Utsman. Nggak mau. Pada dulunya kenal. Dulunya teman. Sampai sendiri. Menghadap Rasulullah. Baru saja selesai ngimami subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar Anda dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Ya. Saya dengar sahabat-sahabat ente ini lagi mencarinya dan kalau ketemu mau nyembelih, mau membunuhnya. Ya, ya benar. Saya perintah itu malah saya izinkan. Kalau dia kesini minta maaf, bagaimana? Ya saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya gak Islamnya? Saya percaya. Wow, dibuka tutup mukanya. Mukanya tutup dengan sorban merah tuh, sorban orang Wahabi itu loh. Mengatakan, Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun itroha lam yuhdama kubulu wa ma su'adu goda talbani idrohalu illa awannu godidu tarfi maqhulu. Terus innar rasula la sayfun yustadahu bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum Bibatni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat limahuhum qawman walaysu majazi'a idha nilu la yaqawfanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti talilu. Sungguh engkau Rasulullah orang mulia, orang hebat, orang agung yang sukses memisahkan antara dan batil bagaikan pedang made in India yang tajam. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah diikuti oleh para pengikut yang gagah berani dan berakhlak mulia dan mereka tidak akan takut dengan siapapun tapi semuanya lillahi ta'ala, ikhlas hati ikhlas lillahi ta'ala. Akhirnya Rasulullah jangan muji-muji saya. Enggak tuh. Bid'ah. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah. Hadiah apa? Selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Nah, bahasa Arabnya hur, ya, apa?
Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoninya. Kalau bergaris bahasa Arabnya burda. Jadi Rasulullah ridho, senang mendengar pujian itu. Yang tidak percaya, ayo dengan saya pergi ke Istanbul, Turki, masuk Museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang dulu dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan madaih pujian. Ayo dengan saya ke Turki, tiket untuk dewe. Paling tidak 40 juta bolak-balik. Dengan belum hotelnya belum. Karena ada rambutnya Rasulullah, terumpahnya, sandalnya, ada pedangnya, ada mangkok bekas minumnya, ada pedangnya Sayyidina Ali. Hasil di Museum Topkapi, Istanbul. Monggo, nek orang percaya, pastikan itu adalah bukti fakta bahwa memuji-muji Nabi Muhammad bukan bid'ah, tapi kenapa? Takririya. Paham boten? Begitu pula haul. Haul ini setiap tahun sekali Kanjeng Nabi ziarah datang Gunung Uhud. Tahun sekali. Ziarah datang Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, syuhada Uhud. Tahun sekali. Berarti haul. Orang nggak pernah baca sejarah ya. Baru baca sejarah. Cuma pesantren setengah bulan. Langsung jenggotnya panjang, jidat ireng, gamis cekak, masya Allah. Itu sama dengan Dzul Khuwaisir. Kanjeng Nabi waktu itu di Ja'ronah, baru saja menang perang melawan Hunain dan Taif, dapat ribuan unta, ribuan sapi, ratusan ribuan kambing. Dibaginya di Ja'ronah. Baginya aneh. Yang senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah, gak dikasih. Satu ekor pun gak dikasih. Yang baru masuk Islam, Fatu Makkah baru berapa minggu yang lalu, walaupun orang kaya, Abu Sufyan 100 onta, Al-Bakhtari 50 onta, yang baru masuk Islam